Assalamualaikum. Halo, selamat datang di Lensa Literasi Langit. Bersama saya, Zulfa, dan rekan saya, Teh Nabila. Dua pilar ribuan hikmah di podcast kali ini kita akan membahas secara mendalam dua kitab rujukan utama umat Islam, yaitu Tafsir Ibnu Katsir dan Sahih Muslim. Namun, sebelum jauh melangkah, kita akan menelusuri jejak di balik tinta emas mereka. Kita akan menyelami bagaimana Imam Muslim menempuh ribuan kilometer demi satu hadis yang autentik, serta bagaimana Ibnu Katsir merangkai ribuan ayat menjadi samudra makna yang tidak habis digali. Kita tidak hanya belajar isinya, tapi juga belajar dari ketekunan, air mata, dan ketulusan mereka dalam menjaga warisan langit untuk kita semua. Bersama kita telah hadir Rumaisa dan Aura. Insya Allah akan membersamai kita semua di podcast kali ini. Bagaimana kabarnya Rumaisa dan Aura? Alhamdulillah, kabar baik. Senang bisa berbagi di sini. Alhamdulillah, kabar baik juga. Udah siap nih untuk diskusi hari ini. Nah, sebelum lebih jauh, aku penasaran nih, tafsir Ibnu Katsir ini kan tebal banget, sampai ribuan halaman tuh. Apa sih yang bikin kitab ini jadi standar utama di dunia Islam? Nah, benar banget Jul. Jadi, kitab Ibnu Katsir yang diterbitkan oleh DKI ini memiliki 2146 halaman. Jadi, metode yang digunakan oleh Ibnu Katsir agar dapat bisa dipercaya adalah menggunakan metode tafsir bil matsur. Jadi metode itu mengurutkan yang paling kuat dulu dalam penafsirannya. Mulai dari Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, terus dilanjut dengan hadis, baru perkataan sahabat dan tabi'in. Selain itu, Ibnu Katsir juga sangat kritis dalam periwayatan yang mengandung namanya periwayatan Israiliyat atau cerita-cerita yang tidak memiliki sumber yang jelas. Nah, kalau Sahih Muslim bagaimana? Soalnya katanya tingkat akurasinya tuh luar biasa banget ya. Nah iya, itu benar banget dia. Soal ngomongin soal tingkat akurasi Sahih Muslim yang luar biasa gitu ya. Imam Muslim sendiri itu dikenal sebagai sosok yang sangat rapi secara sistematis. Beliau mengumpulkan kurang lebih 7.275 hadis, dan dari total 300.000 hadis yang beliau kumpulkan itu sudah melalui proses seleksi yang super duper ketat melalui cara beliau sendiri gitu. Kemudian beliau juga mengkelompokkan hadis-hadis sesuai dengan tema yang serupa, yang kemudian sehingga sampai saat ini manfaatnya terasa untuk kita, yang mana kita lebih mudah untuk memahami konteks hadisnya. Yang aku tahu, Ibnu Katsir itu tumbuh sebagai anak yatim ya, Rum? Ya, benar banget. Ayahnya Ibnu Katsir itu meninggal saat Ibnu Katsir berusia 2 tahun. Lalu beliau tumbuh di dalam asuhan kakaknya Abdul Wahab dengan penuh kasih sayang. Padahal pada zaman itu, pada abad ke-8 Hijriyah, dinasti Mamluk saat itu dipenuhi dengan serangan dari bangsa Tatar, terus ada juga kelaparan dan juga wabah penyakit. Pokoknya pasti berat banget ya. Tapi walaupun beliau berada di zaman yang krisis seperti itu, beliau tuh Masya Allah itu tetap produktif untuk membuat ribuan karyanya. Aku jadi penasaran deh, kira-kira perjalanan Imam Muslim itu kayak gimana ya, Ura? Soalnya sekarang tuh karyanya tuh udah hadisnya tuh udah sahih setelah sahih Imam Bukhari. Nah, untuk Imam Muslim sendiri itu semangatnya mirip-mirip sama Ibnu Katsir. Imam Muslim itu merupakan merupakan murid setia Imam Bukhari itu sendiri. Terus kemudian Imam Muslim juga sangat menghormati gurunya. Saking hormatnya Imam Muslim kepada sang guru, Imam Muslim pernah berkata, biarkan aku mencium kakimu wahai guru para guru. Itu yang menggambarkan bagaimana hormatnya beliau kepada sang guru. Kemudian pun perjuangan beliau mengumpulkan hadis-hadis ya, effortnya beliau itu jangan ditanyakan lagi. Beliau pernah berkeliling dunia dari Mesir sampai ke Irak untuk memastikan satu hadis itu asli. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ngena banget buat kita,
Dalam kitab Ibnu Katsir ada pembahasan soal surat Al-Hujurat ayat 12 tentang ghibah. Nah, gimana sih penjelasannya, Rum? Nah, jadi dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah mencari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu ada yang suka memakan saudaranya sendiri yang sudah meninggal? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Nah, di sana itu tertera dengan sangat jelas ya. Ganjaran bagi orang yang suka menggunjing dan tajasus. Tajasus itu adalah suka mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, namun di akhir surat terdapat bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Jadi kita sebagai manusia ya pasti pasti memiliki kesalahan ya. Pasti kadang-kadang kita suka ngegibah ya. Kadang-kadang. Nah, tapi jangan lupa untuk tetap bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, yang ngomongin soal ghibah gitu ya, ini nyambung banget sama Sahih Muslim, yang dimana dalam kitab Sahih Muslim itu sendiri Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya ya, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akzabul hadis, waspadalah terhadap prasangka, yang dimana prasangka itu merupakan hal yang paling dusta gitu. Jadi dalam hadis tersebut menggambarkan bahwa saling mendengki ya, berprasangka yang tidak-tidak, apalagi saling membenci itu sangat dilarang gitu. Terus ya itu menggambarkan juga bahwa kehormatan seorang mukmin itu istilahnya kayak lebih agung gitu daripada lebih agung daripada Ka'bah. Jadi kebayangkan berbahaya gitu dan harus dijaga. Waduh, berarti kalau di media sosial kita nge-spill aib orang atau kita tuh kepo berlebihan atau bisa dibilang tajasus, itu tuh kita bakal kena banget ya. Nah, itu benar, itu persis banget ya. Dalam firman Allah juga, dalam firman-Nya Quran surat An-Nur, kalau saya An-Nur ayat 19 dikatakan ya Allah bilang kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan keji itu atau berita bohong itu tersiar kepada kalangan orang-orang beriman, maka sungguh ia akan diazab di dunia maupun di akhirat gitu. Jadi kesimpulan apa buat kita yang masih muda ini? Nah, jadi yang pertama itu jangan minder. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 139 Allah berfirman, janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu derajatnya paling tinggi jika kamu orang-orang yang mukmin. Artinya jika kita benar-benar orang yang beriman, jika kita benar-benar orang muslim, derajat kita di sisi Allah itu lebih tinggi daripada derajatnya orang-orang yang tidak beriman. Terus yang kedua adalah jangan lupa muhasabah atau introspeksi diri sebelum kamu menggunjing orang lain, sebelum kamu berprasangka buruk sama orang lain. Kita lihat dulu, jangan sampai kita juga memiliki sifat yang sama dengan orang itu. Dan buat teman-teman di luar sana, jangan lupa bahwa sukses itu butuh proses. Dalam firman-Nya, Quran Surat An-Najm ayat 39, Allah bilang kepada kita, kepada manusia, bahwa kita itu akan mendapatkan sesuai apa yang kita usahakan. Jadi, jangan tergiur sama konten-konten media sosial yang dapat hasil kayak yang instan gitu, padahal enggak. Wah, keren banget ya, ternyata kitab klasik seperti Sahih Muslim, Tafsir Ibnu Katsir itu tuh bukan cuma untuk di pesantren doang ya. Kita tuh bisa jadiin kompas untuk kita biar kita tuh gak tersesat di era gadget yang sekarang kayak gini ya. Betul banget. Makasih banyak buat Rumaisa dan Teh Aura udah mau share ilmunya. Teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video kami. Semoga dari podcast kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk stay cool and stay fight